Game adalah hal yang sangat dicintai siapapun. Sayangnya, pria bernama Aki nggak tertarik kalau hanya menjadi player biasa. Dan Aki berniat untuk menciptakan gamenya sendiri demi mengalahkan perusahaan besar seperti Garena. Terlepas dari itu, Aki tinggal pada apartemen paling sederhana yang bersebelahan dengan teman kelasnya. Tetapi, pas kembali di kamar, ketenangan Aki menjadi sirna karena adik dari teman kelasnya bernama Iroha suka datang di kamar Aki dan sering untuk menggoda Aki. Dan Iroha berpikir kalau Aki merupakan abangnya juga lantaran Aki kan udah berteman lama sama abang Iroha. Namun tak lama, Aki mendapatkan telepon dari direktur penerbit terkenal yang pengen bertemu dengan Aki dalam 1 hari lagi. やあやあ久しぶりだね。 Untungnya, karena dia merupakan paman Aki yang baik, dia pun mengatakan kepada Aki kalau dia bakalan ngebantu Aki menjadi developer game terkenal dengan beberapa syarat. Tapi sebelum menutup teleponnya, paman Aki pun kembali bertanya kepada Aki tentang hubungan cinta Aki selama ini. Dan Aki pun lantas menjawab kalau dia sudah jomblo sejak pertama kali lahir. Di sekolah, Aki adalah pria paling cerdas dalam pelajaran matematika. Dia bahkan sering ngebantu temannya bernama Suma, karena Suma sangat malas dalam hal-hal berhitung. Tak lama dari itu, datanglah guru matematika bernama Sumi yang datang untuk menagih tugas harian mereka. Di sana, Sumi diberikan julukan sebagai iblis berbisa karena dia suka menghajar para murid yang tidak mengumpulkan tugas pada waktu yang tepat. で何より人間は等しくクズいかでしょうね。 Tapi pas pengen pulang di sore hari, teman Aki pun melapor kepada Aki kalau ada seorang adik kelas yang pengen bertemu dengan Aki. Ternyata gadis itu adalah Iroha yang saat ini ingin mengajak Aki untuk pulang bersama. Tapi Aki pun malah menolaknya karena Aki udah merasa kesal dengan sikap iseng dari Iroha. Mendengar hal itu, Iroha pun berpura-pura menjadi pacar Aki yang ngambek agar para murid mengira kalau Aki merupakan pria jahat karena telah menolak ajakan pulang dari pacarnya. 違いだろう。 Mendengar hal itu, Aki lantas menarik Iroha ke tempat yang sepi dan memarahi Iroha atas candaan yang dia katakan. Namun pas Aki ingin meninggalkannya, secara tiba-tiba Iroha memeluk Aki dari belakang, kemudian memberikan pertanyaan kepada Aki. 先輩に遠くの景色にばっかり目をやって Tapi pas Aki mulai merasa salting, Iroha malah tertawa mengatakan kalau hal itu cuma candaan. Di sore itu, Aki tidak akan langsung pulang ke rumah karena dia pengen bertemu dengan paman Sukiori sesuai dengan kesepakatan mereka semalam. Dan sebelum Sukiori mengatakan syarat yang pengen dia katakan, Aki pengen izin ke toilet terlebih dahulu untuk menghilangkan rasa gugupnya. Pas Aki mau masuk ke toilet yang pintunya lagi rusak, 俺は社長の犬。 dan siapa sangka, gadis yang telah memberikan pukulan ketupat lebaran kepada Aki ternyata adalah anak dari direktur sekaligus pamannya sendiri. Kemudian Sukiori pun mengatakan kalau gadis bernama Mashiro di sampingnya saat ini adalah syarat agar Aki menjadi developer game terkenal. Melihat muka Aki yang merasa bingung, Sukiori pun lantas menjelaskan kalau dia pengen memindahkan Mashiro ke sekolah Aki karena Mashiro sering mendapatkan perlakuan buruk di sekolah lamanya. Dan untuk menghindari perlakuan buruk lagi, ia pengen Aki berpura-pura menjadi pacar Mashiro biar para murid jamet di sekolah Aki nggak mendekati Mashiro. Tetapi karena insiden toilet tadi, Mashiro nampaknya masih kesal dengan Aki dan mengira kalau Aki merupakan pria yang suka ngintip. まあ Singkatnya, setelah mendaftarkan diri pada sekolah Aki, Mashiro lantas memperkenalkan dirinya, mengatakan jika dia merupakan siswi baru dan kekasihnya Aki. Mendengar hal itu, teman-teman Aki pun tidak menyangka kalau Aki ternyata udah punya pacar secantik Mashiro. Dan agar Suma nggak salah paham seperti para murid lainnya, Aki pun menjelaskan kepada Suma dan mengatakan hal yang sebenarnya kepada Suma. Setelah mendengarkan penjelasan singkat dari temannya, Suma pun baru paham kalau Aki lagi menjalani kontrak palsu dengan Mashiro biar ayahnya mau membantu mereka dalam penerbitan dan promosi game terbaru mereka.
Akan tetapi, karena Mashiro udah terlanjur benci sama si Aki pun harus mencari cara agar dia dapat memperbaiki hubungan mereka saat ini. Karena jika itu tidak diperbaiki, maka para murid pasti bakalan nyadar kalau hubungan mereka ternyata hanyalah hubungan palsu. Tak lama, Ibu Sumi kembali datang di ruangan mereka untuk menagih tugas kedua dengan wajah yang menakutkan. Tetapi sebelum pergi meninggalkan mereka, Ibu Sumi pun memberikan pesan kepada Aki untuk bertemu dengan Ibu Sumi setelah jam istirahat tiba. Singkatnya, pas waktu istirahat tiba, Aki pun perlahan menghampiri ruangan Ibu Sumi yang gelap dan Aki kayak pengen diberikan hukuman yang berat dari Ibu Sumi. Namun ketika Aki duduk pada kursi yang terlihat keramat, Ibu Sumi malah bersujud kepada Aki dan meminta maaf atas keterlambatan yang dia lakukan. Ternyata Ibu Sumi merupakan bagian dari tim developer Aki yang bertugas untuk menghasilkan visual pada game mereka bernama Lantai 5. Kemudian, Aki pun memberikan peringatan kepada Sumi bahwa jika Sumi terlambat mengerjakan tugas-tugasnya lagi, maka Aki tidak akan segan menghukum Sumi di ruangan tersebut. どうやら罪の自覚はあるようですね。よし、うちの中に入る。 Setelah itu, Aki pun menjelaskan rahasianya kepada Sumi kalau dia lagi menjalani hubungan palsu sama Mashiro, dan oleh sebab itu, Aki pun menyuruh Sumi untuk menutup mulutnya biar hubungan palsu mereka nggak terbongkar. Lantaran kalau sampai terbongkar, maka Sukiori nggak bakalan menerbitkan game mereka. Tapi saat ingin pulang di sore hari, Aki pun menjadi sangat terkejut karena Iroha tiba-tiba menempelkan melonnya kepada Aki. Rupanya, Iroha pengen menghancurkan hubungan di antara Aki dan Mashiro setelah mengetahui hubungan mereka yang lagi viral. Mendengar hal itu, Aki menjadi sangat panik karena jika sampai Iroha tidak melepas pelukannya, murid yang gak sengaja lihat pasti bakalan salah paham mengira kalau Aki telah berselingkuh dari Mashiro. Dan jika sampai hubungan palsu mereka hancur, Sukiori tidak akan merilis game terbaru mereka. Kesal dengan Iroha yang tidak melepaskan pelukannya, Aki segera menahan Iroha sekuat mungkin, kemudian berlari biar Iroha takut dan melepaskan pelukannya sendiri. Lalu supaya Iroha tidak salah paham dengan hubungan palsu mereka, Aki pun lantas menjelaskan kepada Iroha kalau hubungannya dengan Mashiro hanyalah kontrak palsu biasa biar Mashiro nggak diganggu sama cowok lain di kelasnya. Sementara itu, ketika Mashiro lagi pindahan di apartemen yang baru, Mashiro yang lagi mengemas barang menjadi sangat terkejut melihat Aki yang pulang bersama dengan Iroha pada apartemen itu. Penasaran, Mashiro pun lantas bertanya kepada Iroha tentang hubungan Aki dan Iroha saat ini. Dan Iroha pun menjelaskan kalau Iroha merupakan adiknya Aki karena Aki telah berteman lama dengan abang Iroha. Tapi karena hal itu terdengar sangat aneh, Mashiro yang kesal pun langsung menutup pintu kamarnya, meninggalkan mereka dengan perasaan yang sangat kesal. Singkatnya, setelah mendapatkan kabar penerbitan terbaru dari Sukiori, Aki dan teman-temannya pun memutuskan untuk berkumpul dan merayakan keberhasilan mereka tersebut. Terlebih, karena rumah mereka saling berdekatan, Sumi pun dapat minum sepuasnya tanpa takut mabuk dan gak bisa pulang. Namun di tengah pembahasan game yang tengah berlangsung, Aki malah kembali teringat dengan Mashiro yang saat ini telah menjadi tetangga baru mereka. Oleh sebab itu, Aki berniat untuk menciptakan rencana agar mereka dapat menjadi tetangga yang sempurna untuk Mashiro. Dan rencana pertama yang akan mereka lakukan adalah mengadakan pesta penyambutan tetangga baru yang sangat meriah. Tapi keesokan harinya, ketika Aki pengen memberikan undangan pesta kepada Mashiro, melihat Mashiro yang menolak undangan pesta mereka, Aki pun harus memikirkan cara lain agar dia bisa mendekati Mashiro dan mengundangnya. Yo, nah, 今週の どうする? Sialnya, sekeras apapun Aki mencoba, Mashiro selalu menolak undangan pesta yang Aki berikan. Di sore hari, Iroha dan Aki menghampiri minimarket terdekat untuk mencari perabotan pesta yang mereka butuhkan. Karena meskipun Mashiro telah menolaknya selama ini, Aki masih ingin berusaha agar menjadi tetangga yang baik kepada Mashiro.
Pas ingin pulang, Iroha nggak sengaja melihat penjual sosis bakar yang lagi mempromosikan sosis dagangannya. Melihat hal itu, Iroha pun mengambil satu tusuk untuk Aki dan menawarkan suapan pertama kepada Aki. Awalnya, Aki pengen banget untuk nolak, tapi karena dia ngerasa sungkan, jadi Aki terpaksa menerima suapan tersebut. ご褒美 Di saat Aki memakan sosis itu, entah kenapa Iroha malah jadi salting, tapi dia langsung menutupinya dengan candaan seperti biasa. Pas kembali di sekolah, Suma pun bertanya kepada Aki tentang perkembangan dari rencana Aki kepada Mashiro. Dan Aki pun menjelaskan jika hari ini dia bakalan menjalankan rencana terakhir terhadap Mashiro, di mana pada cara itu Aki bakalan memaksa Mashiro untuk pulang bersama agar Aki dapat menanyakan alasan Mashiro yang menolak undangan dari mereka. この程度の誘いなら乗って。 Tapi hal itu malah bikin Mashiro makin jijik karena Aki terlihat seperti orang aneh yang terobsesi kepada Mashiro. Melihat Mashiro yang kabur, Aki pun lantas mengejarnya karena Aki telah mengorbankan segalanya untuk hal ini. 全力疾走はいらないでしょ Setelah berhasil memojokkan Mashiro, Aki pun segera bertanya apakah menyendiri merupakan hal yang diharapkan Mashiro setelah dia pindah ke sekolah yang baru. Saat mendengar hal itu, Mashiro pun serasa ditampol sama kenyataan kalau setelah pindah ke sekolah yang baru, Mashiro malah tidak berubah dan seperti terjebak pada masa lalu. Setelah itu, Aki pun menambahkan jika saat ini dia pengen menyelamatkan Mashiro dari trauma masa lalunya sembari membangun lingkungan pertemanan yang sehat kepada Mashiro. Namun ketika Mashiro pengen menolaknya lagi, やめて untungnya Aki berhasil menangkap Mashiro dan hal itu pun ngebuat Mashiro menjadi salting kepada Aki. Kemudian, Mashiro pun mau menceritakan sebuah alasan yang bikin Mashiro menjauhi Aki dan teman-temannya. Di mana beberapa tahun yang lalu, Mashiro merupakan gadis yang malang karena dia suka mendapatkan ejekan sama circle gadis nakal. Hal itu bikin Mashiro merasa trauma sampai saat ini. Dan alasan Mashiro menjauhi Aki dan teman-temannya karena Mashiro cuma takut kalau mereka nantinya akan menjauhi Mashiro lagi seperti perbuatan murid nakal di sekolah lamanya. Mendengar hal itu, Aki pun lantas menenangkan Mashiro, mengatakan jika teman-teman Aki merupakan orang yang baik. Dan Aki pun berjanji kepada Mashiro kalau mereka tidak akan sama seperti masa lalu Mashiro. Setelah mendengar hal itu, perasaan Mashiro pun mulai perlahan membaik dan dia akhirnya pengen menerima undangan pesta yang mereka berikan. Tapi pas mereka kembali, Mashiro melihat pintu kamarnya yang terbuka karena seseorang. Melihat hal itu, Aki yang khawatir pun akan ngebantu Mashiro dari maling yang mungkin telah masuk di dalam kamarnya. Pas masuk, tahu-taunya itu cuma prank dari teman-teman Aki yang telah mempersiapkan pesta penyambutan paling meriah kepada tetangga baru mereka, yaitu Mashiro. Namun ketika hari semakin malam, Iroha pun menghampiri Aki di kamarnya untuk mengatakan terima kasih kepada kebaikan Aki selama ini. Karena tanpa perbuatan yang Aki lakukan beberapa waktu yang lalu, Iroha mungkin gak akan seakrab sama abangnya. Kemudian kita pun akan flashback ke 1 tahun yang lalu pas Aki pertama kali datang ke rumah Suma, di mana Aki pun menjadi sangat terkejut ketika melihat Suma yang ternyata punya adik secantik Iroha. Karena setelah 1 tahun berteman dengan Suma, Aki pun belum pernah melihat adik Suma tersebut. Sayangnya, hubungan di antara Suma dan Iroha kurang begitu akrab karena mereka adalah anak broken home setelah ayah mereka memutuskan untuk meninggalkan mereka. Semenjak itu, Suma menjadi anak penyendiri dan melampiaskan rasa kesalnya untuk bermain game setiap hari. Sementara itu, Iroha malah pengen menjadi anak bandel dengan cara bergabung sama grup nakal di sekolahnya biar dia dapat hidup dengan bebas. Tapi di suatu hari, seorang anak nakal bernama Otoi memanggil Suma dan Aki untuk mengobrol hal penting tentang Iroha. Karena beberapa hari yang lalu, Iroha mengatakan kepada teman Otoi bernama Tachibana jika dia pengen bergabung di geng anak nakal. Mendengar hal itu, Aki pun menjadi sangat khawatir kepada Suma karena jika sampai hal itu terjadi, maka kehidupan Suma akan semakin bertambah kacau. まあな
1年のクラスに Akhirnya, pada suatu hari, Aki bertemu dengan Iroha dan Tachibana untuk melarang Iroha bergabung ke dalam grup Tachibana. Karena jika Iroha menjadi anak yang nakal, perasaan Suma mungkin akan semakin hancur pas ngelihat keluarganya yang semakin kacau. Jadi setelah melakukan observasi tentang Iroha dan Suma, Aki pun lantas mendapatkan ide yang sangat cerdas untuk mengembangkan bakat berakting Iroha di dalam game yang pengen Aki ciptakan. 俺はスマホで検索しまくった。時間を作れるようなグッドアイデアを。 Dan siapa sangka, dengan game yang Aki ciptakan, Aki pun dapat menyatukan Iroha dan Suma ke dalam tim pengembangan game yang luar biasa. Di mana Suma akan bertugas sebagai pengkoding handal, sementara Iroha akan menjadi pengisi suara dari karakter game mereka. Terlebih, karena Otoi merupakan murid nakal yang baik, Otoi pun mau bekerja sama dengan Aki untuk meminjamkan tempat perekaman suara dari keluarganya yang kaya raya. 俺とオズは3年生になった。あれから音井にも変化があった。音井さんとよ。 Seiring berjalannya waktu, hubungan di antara Iroha dan Suma semakin membaik, bahkan Aki telah menganggap Iroha seperti adiknya sendiri. Hingga dirasa kalau game mereka semakin berkembang, Aki pun memutuskan untuk memberikan hadiah kepada Iroha, sebuah headset yang dapat membantu Iroha dalam pekerjaan voice over. Bukan hanya itu, Aki bahkan memberikan kunci cadangan kamarnya kepada Iroha, biar Iroha dapat masuk di kamar Aki kapan aja untuk mengembangkan suaranya di dalam kamar Aki. Tapi di saat yang sama, Iroha pun mulai menyukai Aki setelah kebaikan yang Aki berikan selama ini. 女の子にああいうかっこよさが理解できないと思う。 Sayangnya, karena Aki hanya menganggap Iroha seperti adiknya sendiri, selama ini Iroha cuma dapat menutupi perasaannya dengan cara bersikap seperti adik iseng yang suka mengganggu Aki. Yang padahal sebenarnya mah Iroha telah mencintai Aki, cuma Aki yang gak sadar dengan hal itu. Namun setelah pulang dari pesta tersebut, Iroha yang sedang mandi dan nyantai malah nyesel karena gak mengatakan perasaannya kepada Aki pas tadi malam. Terlebih, Iroha pun menjadi semakin khawatir karena ada Mashiro yang mungkin bakalan menjadi saingan Iroha untuk mendekati Aki. Oleh sebab itu, Iroha pun harus segera bertindak agar Mashiro tidak terlebih dahulu menjadi pasangan Aki. Dan nampaknya pada keesokan hari, Aki akan menghampiri mall terdekat karena Mashiro dan Iroha pengen berlibur dengan Aki. Dimulai dari menonton film bersama sampai makan siang bersama. Tapi karena kebanyakan minum, Iroha pun memutuskan untuk pergi ke toilet, sementara Mashiro akan lanjut mengobrol dengan Aki. Namun ketika Mashiro lagi ngobrol sama Aki, secara tiba-tiba datanglah beberapa murid dari sekolah lama Mashiro yang gak sengaja melihat Mashiro di mall tersebut. Dan sialnya, meskipun sudah berpisah selama 3 bulan, kedua teman Mashiro tersebut masih suka memberikan hinaan kepada Mashiro, bahkan mereka pun mulai menghina Aki juga karena mengira jika Aki merupakan pacar Mashiro. Kesal dengan perkataan mereka, Aki segera menyuruh mereka untuk pergi sebelum Aki memanggil teman-temannya yang merupakan preman. Mendengar hal itu, mereka segera kabur secepat mungkin karena Aki terlihat seperti orang yang sangat serius. Di saat yang sama, Mashiro malah jadi salting kepada Aki lantaran dia terlihat seperti pria yang sedang melindungi pacarnya. Setelah itu, Aki pun memutuskan untuk mencari Iroha karena Mashiro ingin segera pulang dari mall tersebut. Tapi ketika mereka sedang mencari Iroha, mereka pun gak sengaja melihat Iroha yang sedang bertengkar dengan kedua gadis tadi. Dan siapa sangka ketika mereka akan memberikan pukulan kepada Iroha, Iroha pun beralih ke mode aktingnya, lalu berakting seperti gadis berandalan yang sedang marah. 半端な覚悟で息巻いてん私は真城先輩の友 Pas ngelihat hal itu, mereka langsung kena mental dan memutuskan untuk segera kabur secepat mungkin. Melihat hal itu, Mashiro segera berterima kasih kepada Iroha karena Iroha telah memberikan pelajaran kepada mereka berdua. Semenjak di hari itu, hubungan di antara Mashiro dan Iroha semakin dekat dan hal itu bikin Aki semakin bahagia. Lantaran Aki saat ini telah merubah gadis antisosial seperti Mashiro menjadi gadis normal yang dapat berinteraksi dengan orang lain.
Tapi saat kembali di apartemen Aki, Iroha yang pengen meminjam HP Aki buat mendengarkan musik, gak sengaja membaca pesan dari Mashiro. Dan siapa sangka, pesan itu adalah pernyataan cinta karena Mashiro telah mencintai Aki setelah pulang dari mall. Cai. Keesokan hari, pas Aki bangun pagi, Mashiro tiba-tiba muncul di hadapan Aki, menyambut Aki dengan sarapan pagi yang sangat nikmat. Bahkan ketika Aki belum sempat mencerna apa yang sedang terjadi, 考えなくてもいいように夢を。俺はあの告白 tahu-taunya hal itu cuma mimpi Aki akibat ngebaca pesan Mashiro semalam. Melihat pesan chat Mashiro yang sampai terbawa pada mimpi, Iroha pun lantas tertawa melihat Aki yang bermimpi tentang pesan dari Mashiro. Setelah itu, Iroha pun menyuruh Aki untuk segera bersiap karena pelajaran akan segera dimulai. Namun ketika sampai di sekolah, Mashiro justru terlihat cuek kepada Aki dan gak terlihat seperti orang yang sedang jatuh cinta. Merasa jika ada yang salah, Aki pun lantas bertanya dengan chat WA alasan Mashiro bertingkah cuek kepada Aki. Dan Mashiro pun membalas kalau dia bukan lagi marah, tapi dia lagi nutupin rasa malunya biar nggak kelihatan aja. Tak lama dari itu, Ibu Sumi datang dengan wajah yang sangat galak karena ingin memberikan info terbaru kepada mereka, di mana 6 hari lagi sekolah mereka akan mengadakan festival seni dan mereka harus memberikan kinerja terbaik pada festival tersebut. Sementara di lain sisi, perasaan Iroha semakin gelisah karena dia takut kalau Mashiro akan berhasil jadian sama Aki. Namun di saat Iroha lagi merasa galau, dari arah luar datanglah Mashiro yang pengen bertemu dengan Iroha. Rupanya, Mashiro pengen bertanya kepada Iroha tentang beberapa hal yang disukai sama Aki. Lantaran saat ini, Mashiro udah punya tekad yang sangat kuat untuk bisa menjadi pacar Aki yang sempurna. Yang tanpa dia sadari, kalau sebenarnya Iroha juga punya perasaan yang besar kepada Aki. Tapi karena gak pengen ngerusakin hubungan pertemanan mereka, Iroha pun terpaksa membantu Mashiro dan mengatakan beberapa hal yang Aki sukai. Anehnya, pada keesokan hari, Sumi memperlihatkan pekerjaannya kepada Aki yang langsung ngebuat Aki menjadi sangat terkejut karena untuk pertama kalinya, Sumi berhasil mengerjakan tugas animasi dengan tepat waktu. Melihat hal itu, Aki pun mulai merasa aneh kepada teman-temannya yang mulai bertingkah aneh kepada Aki. Dimulai dari Mashiro yang tiba-tiba menyatakan perasaannya kepada Aki, sampai Sumi yang berhasil mengerjakan tugas tepat waktu. Dan hal ini tuh bikin Aki merasa kalau dunia seperti lagi terbalik. 今日一日だけでは Gara-gara puyeng dengan keanehan yang terjadi di hari itu, kepala Aki pun mulai sakit. Bahkan Aki pun memutuskan untuk izin sekolah agar bisa mendinginkan kepalanya yang sedang puyeng. Tapi pas pengen beristirahat di hari itu, Aki nggak sengaja mendengarkan suara Iroha yang lagi masakin sup untuk kesembuhan Aki. Dan secara mengejutkan, sikap Iroha malah berubah menjadi gadis baik, terlihat seperti istri idaman bagi para pria jomblo. になっていますから。こんな時くらい。はい先輩。まるで別人だ Karena hal itu, Aki pun merasa aneh karena sifat dari orang-orang terdekatnya malah berubah satu persatu. Hingga setelah sembuh dan kembali di sekolah, Aki kembali dipanggil sama Ibu Sumi karena ada hal yang pengen dia katakan kepada Aki. Tiba-tiba, Ibu Sumi kembali bersujud kepada Aki karena dia pengen meminta bantuan kepada Aki untuk ngebantu pentas drama dari tim adik tercintanya. Lantaran setelah melihat latihan adiknya selama ini, Sumi pun ngerasa kalau tim adiknya pasti bakalan kalah sama tim lainnya. Tapi sebelum ngebantu mereka, Sumi pun lantas memperlihatkan latihan mereka kepada Aki agar Aki dapat mengobservasi kekurangan dari tim adiknya. へえ音響君は。 Melihat tim yang sangat kacau, Aki pun lantas berkata jika tim pentas drama mereka lebih buruk daripada tarian pemanggil lahan sawit. Kesal dengan hal itu, Aki lantas keluar dari tempat persembunyian mereka, kemudian menyuruh Midori dan teman-temannya untuk berlatih lebih keras lagi. Karena jika mereka tampil dengan penampilan seperti ini, maka mereka akan segera kalah sama tim lainnya.
Setelah itu, Sumi pun memperkenalkan Aki kepada Midori, mengatakan kalau Aki merupakan produser terbaik di sekolah mereka. Dan sebelum festival tiba, mereka pun akan berlatih bersama Aki supaya bisa menang pada festival sekolah nanti. Terlepas dari latihan tadi, pas Aki ingin berangkat di studio bersama Iroha, Aki pun kembali ngerasa aneh dengan Iroha karena Iroha tidak menampilkan sifat isengnya lagi. Dan karena kesal dengan hal itu, Aki menyuruh Iroha untuk berhenti bertingkah baik karena Iroha terlihat seperti aneh ketika dia bertingkah gak iseng seperti biasa. Tapi Iroha malah membantahnya, mengatakan kalau sifat bawaannya emang kayak gitu. Singkat cerita, pada sore hari, Aki akan mengantar Iroha ke rumah Otoi karena Iroha mesti mengisi beberapa suara tambahan untuk karakter game mereka. Dan sebelum mulai, Aki memberikan cemilan yang dipesan sama Otoi karena Otoi hanya meminta snack jika mereka ingin menggunakan studionya. これうまそうだし。 Lalu seperti biasa, Aki pun sangat bersemangat ketika Iroha pengen memerankan banyak karakter pada game mereka. Tapi pas Iroha merekam suaranya, Aki dan Otoi menjadi sangat terkejut sama suara Iroha karena gak terdengar seperti karakter yang biasa dia perankan. 喧嘩上等天外魔境 Dan sialnya, meskipun Otoi telah menyuruh Iroha untuk berakting dengan serius, akting Iroha malah makin kacau karena dia hanya bisa mengeluarkan suara karakter yang sangat aneh. ここで引き下がるわけにはいかないんだ Kesal dengan hal itu, Otoi pun memutuskan untuk menghentikan latihan mereka dan menyuruh Iroha untuk beristirahat dan mengembalikan performanya. Namun sebelum kembali, Otoi pengen memberikan tips kepada Aki jika Aki sebaiknya menuntaskan masalah asmaranya karena beberapa hari yang lalu, Otoi telah mendengarkan kabar bahwa Mashiro telah menaruh perasaan kepada Aki. Dan mungkin karena itulah, Iroha pun mulai bertingkah seperti Mashiro, lantaran dia berpikir jika dengan mengikuti sifat Mashiro yang baik hati, maka Iroha mungkin bisa mendapatkan kesempatan yang sama untuk menjadi pasangan Aki. Dan saat melihat Aki yang merasa bingung dengan apa yang harus dia lakukan, Otoi pun lantas memeluk Aki sekeras mungkin, mengatakan kalau Aki harus lebih peka kepada perasaan gadis yang lagi mencintainya. うちの心臓の音。 Singkat cerita, setelah kembali dari rumah Otoi, Aki menghampiri restoran bersama Mashiro karena Aki pengen membalas pesan cinta yang Mashiro kirim. Namun di saat Aki ingin menjawab pesan cinta tersebut, Mashiro pun lantas menghentikannya karena Mashiro udah tahu kalau Aki pasti bakalan menolaknya. Karena setelah melihat kebaikan Aki saat ini, Mashiro pun yakin jika Aki pasti pengen memberikan makan malam yang indah kepada Mashiro, biar Mashiro nggak terlalu sedih pas nanti ditolak. Dan benar aja, Aki saat ini pengen menolak cintanya karena Aki masih pengen fokus ke dalam dunia game. Karena jika Aki menerima cinta Mashiro, maka Iroha pasti akan merasa sangat galau dan proyek game mereka pasti akan hancur. 何否定しても踏み出したかっただから Tapi meskipun Aki sudah menolak cintanya, Mashiro yang telah jatuh cinta kepada Aki mengatakan jika setelah lulus dari SMA, Mashiro akan kembali membuat Aki jadi jatuh cinta kepadanya. Setelah kencan tersebut, Aki lantas pergi ke rumah Iroha untuk menjelaskan tentang hubungannya dengan Mashiro. Bahkan meskipun Iroha tidak ingin membuka pintunya, 来たんだ。謝罪とかいりませんってばドアは開けません kemudian Aki pun menjelaskan kepada Iroha jika dia telah menolak perasaan Mashiro. Mendengar hal itu, Iroha pun lantas bertanya dengan nada yang gelisah tentang alasan Aki yang menolak gadis sebaik Mashiro. Kemudian Aki pun menjawab jika dia pengen fokus ke dalam produksi game mereka dan dia tidak ingin jatuh cinta semakin dalam kepada Mashiro. Aki juga meminta maaf kepada Iroha karena telah ngebuat Iroha menjadi cemburu kepada Mashiro. Setelah mendengar hal itu, Iroha pun menjadi sangat malu karena Aki telah mengetahui perasaan Iroha yang selama ini punya perasaan kepada Aki. Tapi meskipun masalah cemburuan Iroha telah selesai, Aki pun malah menjadi takut kalau nantinya Iroha bakalan jatuh cinta kepada Aki lagi seperti Mashiro yang jatuh cinta kepada Aki. Dan setelah masalah cemburuan telah selesai, Aki kembali bertemu dengan Midori karena Aki harus melatih mereka sampai menang di pentas drama. Jadi pada latihan tersebut, Aki akan menggunakan bantuan dari teman-temannya agar penampilan mereka semakin sempurna di hari biasanya.
di mana Suma akan bertugas dalam proyeksi lampu, Otoi akan menciptakan background yang indah, dan Iroha akan melatih peran mereka. Hingga pada sore hari, Midori pun mengatakan terima kasih kepada Aki karena tanpa bantuan yang Aki berikan, tim pentas drama mereka mungkin gak bakalan bisa sebagus ini. Tapi meskipun Midori telah berterima kasih kepada Aki, namun Midori masih merasa curiga dengan hubungan Aki dan Ibu Sumi. Karena setelah melihat Ibu Sumi dan Aki selama ini, Midori pun merasa jika mereka terlihat seperti punya hubungan yang spesial lantaran Aki dan Ibu Sumi terlihat sangat dekat. Lah, tapi pas mereka lagi merasa bahagia, Midori tiba-tiba mendapatkan masalah yang sangat besar karena Nagai temannya malah jatuh sakit akibat kebanyakan berlatih setiap hari. Dan karena tidak ingin latihan mereka terasa sia-sia, Iroha pun lantas mengatakan kalau dia dapat mengganti peran Nagai pada pentas drama tersebut. いいに決まってるじゃないですか。 Tahu-taunya pas keesokan hari, Midori malah datang terlambat karena ada hujan deras yang membanjiri stasiun di daerahnya. Di sini, Sumi dan para murid pun menjadi sangat panik karena jika mereka terlambat dan tidak tampil di hari itu, maka latihan mereka selama ini akan terasa sia-sia. 私 Untungnya, ketika para murid akan bersedih dengan hal itu, Aki lantas mengatakan kalau dia dapat menggantikan peran Midori sebagai pemeran utama. Lalu dengan menggunakan skill pemahaman yang luar biasa, Aki mulai mempelajari dialog pada pentas drama karena Aki kan merupakan anak yang sangat pintar. Sementara di lain sisi, Mashiro nampaknya akan datang pada acara itu karena dia pengen melihat hasil latihan yang telah Aki berikan. いろはちゃん。 Tapi pas acaranya dimulai, Mashiro menjadi sangat terkejut karena Aki ternyata bakalan tampil sebagai pemeran utama dan akan bersanding dengan Iroha pada drama tersebut. 絶対コンペ勝っ Di sini, perasaan Mashiro pun terasa bercampur aduk antara sakit karena melihat Iroha yang bersama dengan Aki dan bahagia karena mereka berhasil menampilkan yang terbaik kepada para penonton. 何このキラキラ台本。先生。 Bahkan Mashiro pun merasa jika penampilan yang Iroha tampilkan bukanlah akting belaka, namun Iroha benar-benar menyalurkan perasaannya melalui akting drama cinta yang luar biasa. 同時に相手が秋なんだと思うと